Allah Ta'ala bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Ila an qala ولما نزل عليه قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سأل جبريل عن معناها فقال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ولما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد فشق ذلك عن أصحابه قالوا له ادع الله عليهم أي كفار قريش قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لم أبعث la'anan wa innama ba'ithu da'iyan. Tapi ini kali yang hijau ketiga turunin aja. Sekali mas. Nah, cek mana? Wa innama ba'ithu da'iyan rahmatan. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun wa qala Anas bin Malik khadamtu sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 sinin. فما قال لي أفقد ولا لشيء فعلته لما فعلته أو تركته أو لما فعلته لما لم أفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rada ngebas enggak? Jelas ya? Karena ini speaker dua-duanya bass. Ini gak ada speaker corongnya ini. Makanya suaranya dominan ke bass. Treble-nya cuma sedikit kecil. Ini speaker bagus nih untuk nyanyi enak. Untuk maulid enak. Nah, ini speaker bukan kalau untuk ngaji lebih dominan untuk maulid hadroh lebih enak bagi ini lebih. Kalau untuk maulid insyaallah ini ya kapasitasnya langsung khusyuk insyaallah. Tapi nggak apa-apa, nanti saya ngaji terus setel lagi nanti. Karena harus setel ampli juga, saya nggak ngeliat ampli tadi. Kayaknya di amplinya nih bassnya masih tinggi, sehingga masih agak ngegemah dia. Jadi begitu ya, santri walaupun nuntut ilmu harus bisa semua bidang. Jangan santri mentang-mentang udah megang kitab nggak mau ngerti yang lain, nah, jangan begitu. Santri harus ngerti semuanya, ngerti ngerti ngatur mixer, ngerti untuk ngedit segala macam, nggak apa-apa. Zaman sekarang tuh harus ngerti semua jadi santri. Kalau ngaji itu jangan modal ngaji aja, karena apa? Nanti 10 tahun yang akan datang orang udah pada canggih, mungkin ngajinya virtual semua, kita kan nggak ngerti nanti. Jadi kalau ulama kita yang udah tua kan nggak mungkin ikut zaman. Nah, ulama kita jangan disuruh ikut zaman, karena zamannya beliau bukan zaman seperti ini. Jadi kita yang ikut zaman bantu ulama kita untuk bisa ikut zaman. Jangan untuk suruh abu-abu kita belajar ngedit. Jangan, antum belajar ngedit, antum ambil video, antum ngedit. Tapi kalau umpama yang masih muda, yang zaman sekarang masih muda, harus ngimbangin. Jadi mondok, daya, ngaji, tapi juga harus melek sama perkembangan zaman. Karena nanti orang-orang di luar sana yang mungkin akidahnya tidak benar, akidahnya sesat, akidahnya yang tidak baik, mereka mempelajari. Akhirnya mereka masuk ke kampung dengan bawa pemahaman dunia mereka yang luar biasa. Kita bawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang kampung bilang, akidah kuno, ketinggalan zaman. Kenapa? Nggak ngerti. Dakwahnya masih, bukan berarti ninggalkan kitab, bukan seperti itu maksudnya. Maknanya seperti ini. Kalau umpama antum dakwah tiba-tiba satu kampung nggak ada yang ngerti nyetel semua. Antum ceramah, kalau antum ngomong orang nggak dengar, nggak jelas. Yang lain juga satu kampung nggak ada yang ngerti. Akhirnya gimana? Akhirnya dakwah tidak tersampaikan. Itu jawabannya. Jadi makanya perlu, nggak ngerti, nggak pasti harus ngerti semua, tidak, sedikit-sedikit ngerti sedikit, ngerti halal sedikit. Jadi biar untuk membantu perjalanan dakwah, karena dakwah ini harus ada media pembantunya. Karena media seperti ini, seperti sekarang ini record di mana? Facebook, di YouTube, Facebook. Nah, seperti Facebook sekarang yang hadir 1, 2, 3 berapa? Yang hadir sekarang hampir 1.000 orang, ya kan? Hadir bersama orang yang online maksud saya. Kalau di sini saya ngajar yang nyatanya segini, tapi yang online yang sampai nge-share lagi, akhirnya hari ini majelis sama 1.000 orang. Dengan berkat ini alat yang kecil dibuat sama
orang kafir kita pakai, nggak apa-apa, kita manfaatin untuk dakwah, untuk kemajuan dakwah. Jadi itu media dari zaman dahulu tuh udah ada zaman Nabi Muhammad. Kalau kita pengen melek sejarah ya, kenapa sahabat baginda Nabi Muhammad yang terkenal Abu Hurairah periwayat hadis? Padahal bukan cuma Abu Hurairah yang banyak riwayat hadis, banyak sahabat yang lain. Tapi yang paling terkenal Abu Hurairah, mana ada orang lain. Tetap sahabat yang terbanyak riwayat hadis Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu medianya kencang. Siapa media Abu Hurairah? Abu Hurairah punya menantu tabiin terbaik. Siapa namanya? Sa'id ibn Musayyib. Sebagian ulama Sa'id ibn Musayyib. Ya, ada sebagian ulama tidak boleh bilang Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ini menantu daripada Sayyidina Abu Hurairah. Nah, Sa'id ibn Musayyib ini adalah medianya Abu Hurairah. Zaman dahulu belum ada kamera, tapi Sa'id ibn Musayyib kalau ceramah dikit-dikit berkata mertuaku Sayyidina Abu Hurairah gini dalam hadis. Berkata mertuaku Abu Hurairah sehingga nyebar sama orang semuanya Abu Hurairah. Ini media zaman dulu. Jadi kalau mau tanya Habib ada dalil pakai media, ada. Sa'id ibn Musayyib medianya Abu Hurairah. Kalau enggak karena yang lain apa enggak ngeriwayatin hadis? Yang lain ngeriwayatin hadis. Tapi tidak ada media yang sibuk menyampaikan seperti Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ulama besar di zaman tabi'in, ulamanya para tabi'in. Sehingga kalau ngajar, sedikit-sedikit ngajar bahwa namanya mertua ya. Bahwa kan mertua aku begini, pernah mertua aku meriwayatkan hadis begini. Mertua aku begini, Abu Hurairah sehingga kemana dia pergi jamaah yang ditangkap apa? Abu Hurairah. Kesannya apa? Kesannya Abu Hurairah yang paling banyak ngeriwayatin hadis. Yang paling banyak mengambil hadis dari Nabi Muhammad. Sama kemarin ada pertanyaan mulia dari anak-anak adik-adik nanya ke kita, Habib kenapa Nabi itu semuanya dari bangsa Arab? Kenapa nggak ada yang dari Indonesia gitu, dari Asia, dari Nusantara sekali? Kenapa Nabi 25 dari Arab? Siapa yang bilang? Padahal yang Nabi dari Arab cuma Nabi Muhammad. Yang lain daripada Israel. Cuma karena Al-Quran pakai bahasa Arab, cerita Nabi juga pakai bahasa Arab. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dengan Nabi Musa juga pakai bahasa Arab. Seakan-akan kayak Nabi semuanya dari Arab. Karena apa? Mindset saja. Kebawa mindset karena semuanya apa-apa Arab, perkiraannya Nabi semua dari Arab. Ya sama begitu. Sayyid ibn Musayyib bilang Abu Hurairah. Sehingga karena sering didengar Abu Hurairah, mindset yang orang-orang kampung, ini kayaknya yang paling banyak ngeriwayatin hadis cuma Abu Hurairah, yang lain nggak ada. Ini Sayyid ibn Musayyib bilangnya Abu Hurairah mulu. Sama juga saya tanya juga sama mereka kemarin kadang-kadang saya nanya sama anak muda sekarang, Abu yang Muda Wali itu orang mana? Semuanya jawabnya orang Aceh. Semuanya jawabnya orang Aceh. Kenapa? Pesantrennya di Aceh, murid-muridnya Abu Tumin kalau ngajar pakai bahasa Aceh, atau mungkin ada abu-abu yang lain ngajar pakai bahasa Aceh. Kalau enggak pun murid daripada muridnya Abu yang Muda Wali semuanya bahasa Aceh. Sehingga mindsetnya apa? Wah ini Abu yang Muda Wali dari Aceh. Dari mana? Abi? Padang. Abu yang Muda Wali orang Padang. Tapi semuanya kalau saya tanya semua di Aceh ini pasti jawabnya orang Aceh. Nggak ada yang tahu beliau orang Padang kecuali orang Dayak. Ya orang Dayak maklum udah belajar. Tapi kalau orang yang tidak belajar mesti akan bilang beliau orang Aceh. Kenapa? Itulah mindset hebatnya media. Inilah hebatnya media. Kalau kita juga tidak mawas diri dengan media, kita akan tenggelam. Hari ini kita masih bisa bangga Aceh Serambi Mekah, awal masuk Islam di Nusantara, bahkan se-Asia Tenggara. Sekarang ini kota Perla. 10 tahun lagi wallahu alam. Itu berapa tahun yang lalu saya pergi ke situ aja masih jadi kandang lembu. Di makam Sultan Sayyid Alaidin Maulana Abdul Aziz Shah masih lembu semuanya yang ziarah. Orang nggak ada. 10 tahun lagi belum tentu, jangan bangga. Kenapa? Bisa aja nanti 10 tahun lagi begitu ini tenggelam ada media lain katakan bahwasanya apa? Dibilang pula nanti Padang tempat Islam pertama kali. Maka mereka membuat monumen, membuat ziarah, bisa jadi berubah sejarah. Jangan nanti nganggap nggak akan berubah sejarah. Media ini bahaya. Media ini bisa membenarkan yang salah, bisa menyalahkan yang benar. Maka kalau kita juga ikut-ikutan tidak mau peduli sama media, ya sudah. Ahlussunnah wal Jamaah nanti akhirnya apa? Orang awam melihatnya YouTube sekarang. Satu hari pegang HP sama megang Al-Quran lama mana? Udah gak usah pakai lama jawabnya megang HP deh gitu. Pakai lama kayak mikir kayak megang Al-Quran lebih lama, masih mau hitung-hitung kira-kira beda berapa menit. Pakai lama pula bilang megang HP lebih lama sudah. Pakai mikir pula. Orang lebih banyak megang HP zaman sekarang, nengok media YouTube lebih sering sekarang.
Kalau sekarang media orang Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama kita, dai kita tidak pakai media Ahlussunnah wal Jamaah, yang dilihat setiap hari medianya orang-orang yang dimana di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya nggak buat mindset orang apa? Mereka yang betul, karena mereka terus yang muncul. Kan kalau orang-orang kampung udah masuk YouTube udah terkenal. Orang kampung mikirnya masuk YouTube terkenal, dia masuk TV. Dia nonton. Ini ulama nih besok ini. Besok ustadz ini lagi, besok ustadz ini lagi. Akhirnya pemahamannya berubah jadi pemahaman orang-orang yang benci sama ulama. Kadang-kadang ngaji di daya 5 tahun, kenal sama 1-2 orang, ngina pula guru dayanya dulu. Ada banyak zaman sekarang. Kenapa? Karena faktor media. Makanya pentingnya anak-anak muda zaman sekarang ini jangan disuruh abu-abunya, jangan suruh abilu dalam, suruh belajar Adobe Premiere, After Effects, jangan. Antum buat sesuatu andil untuk dakwah, karena dakwah tidak mesti ngajar. Dakwah bisa dengan cara apapun, bisa berdakwah. Baik. Tadi itu intermezzo. Itu intermezzo. Selingan. Bahasa enaknya selingan. Kemudian walamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah bagian daripada sifat pemaaf, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah dengan kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau daripada orang-orang yang bodoh. Al-Quran pun udah bilang dari dulu untuk jangan dekat sama orang yang bodoh, karena bodoh ini nular. Bodoh nular. Benar. Kalau kita sering duduk di lingkungan orang bodoh bisa nular. Kalau tidak percaya ya gini ya, kita buat tes. Ini umpama nih majelis. Nah, majelis saya ajak kompak, umpama ini berapa orang? Gitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggaplah 200 orang ya. Anggap ya. Saya ajak kompak umpama 150 orang. Saya ajak kompak, biar nampak di sini rame gitu kan. Ya orang-orang di lab rame bener. Jadi pengen hadir kemari ya kan. 150 orang saya ajak kompak. Saya ajak kompak apa? Per 5 menit saya ketok gini. Saya suruh sama mereka kalau setiap saya ketok begitu berdiri semuanya. 50 lagi saya nggak suruh. Saya nggak kompakin. Nah, 5 menit saya buat gini. Berdiri 150 orang. 50 orang nggak berdiri. Nah, duduk lagi. Per 5 menit saya ketok lagi. Berdiri lagi 150 orang. Kira-kira dari 50 orang tuh ada nggak yang berdiri? Yang udah mulai berdiri? Masih ada yang belum berdiri. Karena dimikir kenapa sih? Kalau setiap ada ketokan harus berdiri. Nah, masuk ketiga. Berdiri lagi. Mulai ada 1-2 orang yang ikut. Nah, ketokan yang ke-10 semuanya berdiri. Kenapa? Sudah diubah mindsetnya seakan-akan setiap ketokan tersebut wajib berdiri. Inilah mindset kepala manusia. Padahal tidak ada pun perintah saya untuk suruh berdiri. Saya cuma kompakin 150 orang aja. Tapi 50 orang pasti bakal ikut. Kenapa? Karena dia minder biasanya. Masa yang lain berdiri, saya nggak berdiri. Itu faktor pertama palingan. Faktor terendah adalah dia minder. Masa yang lain berdiri, saya nggak berdiri. Ya. Faktor kedua adalah dia nganggap bahwasanya hal tersebut adalah hal yang wajib dalam majelis tersebut. Setiap ada ketokan dari gurunya, berarti ini pertanda harus berdiri. Padahal hukum tersebut tidak pernah tertulis dan tidak pernah terucap, tapi terbentuk secara mindset alam bawah sadar. Inilah bahayanya mindset kalau sering di lingkungan-lingkungan yang salah, maka akan terikut dengan yang salah, bahkan bisa membenarkan yang salah. Inilah bahayanya. Kita punya minda, kita punya pikiran. Ya sama di iklan ya. Cari iklan sprint mana yang lebih 5 detik, nggak ada. Tahu sprint? Ya? Siapa bilang buat kantong bolong, nyatanya pasti dompet, udah habis. Tapi dalam 1 kali iklan ada 10 kali iklan dia doang. Memang cuma 5 detik. Yang lain sampai semenit, sampai 30 menit, 30 detik. Dia cuma 5 detik, tapi rutin. Akhirnya ketika masuk ke supermarket, ngelihat ada sprint, belilah. Nah, kenapa? Karena udah diajak untuk kemudian bawa mindsetnya. Itulah tugas iklan. Iklan itu memang tidak mengajak kita, tapi membawa alam bawah sadar kita untuk ngikut apa yang mereka iklankan. Sama kebaikan begitu juga. Vibes ataupun apa bahasa Indonesia? Pengaruh daripada kebaikan itu akan tercipta ketika engkau berada dalam lingkungan yang baik. Taruh ya. Satu orang hadir majelis gabung sama antum masih pakai celana, yang lain pakai sarung, tidak sengaja hadir pakai celana.
Minggu depan dia hadir, pakai celana lagi atau enggak? Mungkin masih pakai celana. Tapi begitu udah 3 kali, 4 kali ngelihat semuanya pakai sarung, kayaknya udah nggak cocok lagi pakai celana. Padahal nggak ada yang suruh kan? Tidak ada peraturan khusus harus pakai sarung. Tidak ada. Sejak kapan ada majelis tulis wajib pakai sarung? Tidak ada. Semua ulama menerima siapapun orang yang datang ke majelisnya, baik orang gila sekalipun maupun orang Yahudi dan Nasara pun diterima. Tidak ada syarat harus pakai sarung. Tapi apa? Itulah lingkungan kebaikan akan membawa efek kebaikan kepada orang-orang yang hadir dalam kebaikan. Begitu pula keburukan. Keburukan, duduk sama orang yang pakai narkoba, nggak pakai. Kalau nggak pakai pun, kalau misalnya ada razia polisi ketangkap juga. Mana pula cerita dilepas polisi nggak pakai, Pak. Kalau nggak pakai ngapain gabung? Itu hukum dunia. Apalagi hukum akhirat. Kan disebutkan bahwasanya orang yang suka duduk sama penjual parfum dia akan wangi. Masa pula wangi? Iya wangi. Namanya kawan. Duduk saja tadi kan. Ini dia punya wangi baru, coba tes dulu. Wangi. Wangi sudah begitu. Betul kan? Ya begitu memang. Ini udah hukum alam. Makanya hadis Nabi Muhammad jelas. Dalam hadis baginda sebutkan jalisul ulama. Maka seringlah kalian duduk sama ulama. Kenapa disuruh sering duduk sama ulama? Supaya energi positif daripada ulama tersebut mengalir ke dalam minda daripada akal kita, sehingga menciptakan akal kita yang senantiasa berpikir positif. Kalau umpama kita senantiasa duduk sama orang yang berpikir negatif, maka alam bawah sadar kita juga akan membawa kita kepada arah yang negatif. Makanya wa'arid anil jahilin, jauh-jauh sama orang yang bodoh. Bodoh itu bukan bodoh dalam arti kata maknanya ada orang di kelas begini nggak paham terus yang mau jadi, bukan. Jahilin ini adalah orang bodoh dalam bidang agama, orang yang nggak mau tahu urusan agama, orang yang Imam Malik kan menyebutkan ada 4 model orang. Yang paling buruk itu yang terakhir, rajulun la yadri wa annahu la yadri annahu la yadri. Ada orang udah bodoh, nggak ngerti tapi nggak tahu kalau dirinya bodoh. Ini orang paling bahaya. Udah bodoh, nggak mau belajar. Sok pandai pula, udah bodoh, tidak mau belajar, sok pandai, baru baca 1-2 hadis, itu memang Abu salah itu. Yang betulnya begini, baru 1-2 hadis baca. Para ulama kita mondok 20 tahun itu pun belum semua kitab dikuasai. 20 tahun belajar, belum semua kitab sanggup dikuasai, kecuali orang-orang yang khusus. 20 tahun umpama dalam bidang semua bidang ilmu, kalau orang mujtahid kan harus menguasai 14 fan ilmu. Itu pun kadang-kadang sebagian daripada kita biasanya kita menguasai di fikih, kurang kuasai di sini, menguasai di sini kurang kuasai. Apalah lagi baru ngerti 1-2 hadis, itu pun nengok di internet, nengok di YouTube, udah berani nyala-nyalahin ulama. Maka saya bilang kalau umpama bentrok sesuatu di dalam hati terhadap apa yang dilakukan oleh guru kita, maka sampaikan. Karena saya pernah bilang dulu masalah di sini, entah di sini atau di mana, pernah bilang di sini. Saya bilang kalau umpama ada sesuatu yang bentrok dengan apa yang diperbuat oleh tengku, oleh guru kita, maka adabnya gimana? Sampaikan. Karena bisa jadi guru kita yang memang betul salah, kalau salah juga tidak menjadi masalah kita sebagai penegur. Karena tidak semuanya manusia sempurna. Jangan engkau anggap bahwasanya gurumu tidak akan membuat salah sama sekali. Engkau belajar sama malaikat. Tapi ketika ngelihat ada salah satu yang tidak enak dipandang oleh gurumu, maka engkau sampaikan kepada beliau. Karena kemungkinannya cuma 2. Kemungkinan pertama bisa jadi mungkin gurumu memang salah, terlupa, terkhilaf, tersilap. Atau yang kedua, engkau yang salah paham. Cuma 2 kemungkinannya. Sama seperti waktu Imam Syafi'i tidur di rumah satu orang muridnya. Imam Syafi'i tidur kemudian terlentang ke atas, kemudian dari pagi muridnya ngeliatin Imam Syafi'i tidak tahajud. Akhirnya besok pagi dia tanya, Imam, antum Imam Syafi'i, Imam Madhab, ajarkan ke kami untuk tahajud, jangan tinggal. Dan antum kok tidur di rumah saya tidak tahajud? Uang tidur tidak hadap kiblat. Tidur tidak hadap kiblat. Ini gimana guru tidak ikut sunnah? Ini kan bentrok di hati dengan apa yang diajarkan oleh guru. Tapi caranya udah betul. Tanya langsung sama Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Semalam aku tidak tahajud karena aku sedang memikirkan satu hadis. Ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Cuman hadis kecil. Aku sibuk memikirkan hadis tersebut untuk mengkaji ilmu sampai aku temukan 70 istinbat hukum dari satu hadis tersebut. Luar biasa Imam Syafi'i.
tidur malam bisa dapat 70 permasalahan dalam satu hadis yang kecil. Ya Abang Umar ma fa'al nughair. Dapat 70 hukum dalam satu hadis kecil tersebut. Ya, kalau kita jangankan satu, baru baca sedikit ngantuk. Makanya kata guru-guru kita, kalau umpama orang yang insomnia, tahu insomnia? Susah tidur insomnia. Nah, insomnia, kalau orang yang susah tidur nggak perlu minum obat tidur, kata guru kita. Ngapain? Baca Quran. Ngantuk insyaallah. Nah, ada cerita itu. Coba tes, bisa tidur malam, baca Quran. Nah, baca 2 lembaran. Aduh, ngantuk. Ya, itu obat tidur paling mujarab kalau kata guru kita. Kenapa? Lemahnya iman kita. Sehingga nggak perlu beli-beli obat tidur. Cukup baca Quran. Kalau nggak baca Quran, baca ratib. Kalau nggak baca amalan-amalan yang tidak disukai syaitan, tidur cepat. Itu caranya. Ini resep dari saya. Tadi kita sebutkan bahwa saya ketika ditanyakan dengan Imam Syafi'i, ternyata jawaban Imam Syafi'i adalah aku sibuk mencari 70 istinbat hukum daripada satu hadis kecil tersebut. Oke, toyib oleh Imam Syafi'i. Kalau gitu kenapa tidak ada kiblat? Nah, kenapa tidak ada kiblat tidurnya? Kata Imam Syafi'i, aku rencana mau hadap kiblat, cuman aku melihat di sebelah kiriku ada Al-Quran. Kalau aku hadap kiblat, aku belakangi Al-Quran. Ditanya sama muridnya, kenapa engkau tak pindahkan saja Al-Quran tersebut? Kata Imam Syafi'i, aku adalah tamu di rumah ini dan aku tidak ada hak untuk memindahkan barang-barang yang punya rumah. Subhanallah. Ternyata jawabannya malah lebih indah. Maka kalau umpama ada sesuatu yang tidak enak dengan guru kita, tanyakan. Bisa jadi guru kita yang salah atau kitanya yang salah paham. Jangan membiarkan kita menduga-duga sendiri. Oh, ini Tengku ajar begini, buat begini. Memang Tengku nggak bisa diikutin. Ya jangan begitu. Kurang ajar itu sama guru. Nggak berkah ilmunya. Tapi tanyakan sama guru. Barangkali kalaupun gurunya salah, gurunya tersilap, bisa menjadi pelajaran kepada gurunya ke depan. Jadi bukan berarti kemudian kalau kita bilang ke guru tapi pakai adab. Ya, bukan Tengku, apa Tengku ngajarin ini? Semalam bilang sunnah, hari ini gak kuat. Bukan kayak gitu cara ingatinnya. Tanya baik-baik ya. Sama dulu kita juga Sidil Habib Muhammad Ibn Soleh, beliau Habib Muhammad. Ini kalau beliau lihat Habib Muhammad sekarang agak enakan ya. Baju sama baju luar sama baju dalam sama. Siapa? Kami yang reka. Awal anak nyampe ke Hadramut, anak punya guru Habib Muhammad, baju dalam warna hijau, jubah warna biru, sarung warna kuning. Aduh, saya ngelihatnya udah semangat. Dia bilang, Habib, ini tapi nggak apa, saya nyaman begini. Kata Habib, guru kan? Tapi karena kita murid, kita pengen yang terbaik untuk guru kita. Sedangkan guru kita adalah mungkin orang yang bukan di zamannya dengan mode, dengan pakaian, sehingga mereka kurang mengerti. Sehingga apa? Kami yang kemudian pergi ke pasar minta ukuran baju Habib, jahitkan, Habib pakai baju ini hari ini. Kalau secara garis besar ini kurang ajar sama guru, merintahkan pakaian guru. Lah, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya ketika kami beritahukan, Habib pakai baju ini hari ini. Besok pakai baju ini, baju biru kami kasih cincin yang biru, shawlnya ini, matching. Akhirnya apa? Orang-orang pada senang ngelihatnya, itu. Karena terkadang urusan dunia guru kita nggak ngerti, kita yang lebih ngerti kasih tahu. Jangan diem aja. Guru punya mobil bensin, parkir di solar, adab sama guru, jangan ngomong rusak mobil gurumu. Dia isi solar dengan mobil bensin, gurumu tidak tahu. Ya, guru nggak tahu ini mobil bensin apa solar, padahal belinya bensin, kita tahu. Diisi sama guru solar, rusak. Udah rusak baru bilang, guru harusnya isi bensin. Kenapa ada tadi? Adab guru, bukan adab bahlul namanya. Bukan adab seperti itu. Adab ada tempatnya. Jangan adab nggak punya tempat. Di saat tempatnya yang perlu adab nggak beradab. Di saat nggak perlu adab beradab pula. Ini murid-murid zaman sekarang. Nah, kemudian Sa'ala Jibril an ma'naha, maka Jibril bertanya kepada Rasulullah. Sa'ala Nabi Muhammad Jibril, maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril atas makna yang telah wahyu yang telah diturunkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa ardanil jahilin. Maknanya apa Jibril? Kata malaikat Jibril, faqala innallaha ya'muru an tasila man gata'ak. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan engkau untuk menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskannya kepada dirimu. Maka kalimat silaturahim, silat apa? Silah ini daripada wasala, yusilu, menyambung. Silah artinya menyambung rahim kasih sayang.
Makna silaturahim adalah menyambung kasih sayang atau persaudaraan kepada saudara yang sudah terputus, bukan saudara yang masih baik-baik aja. Punya tetangga hubungannya harmonis, baik, nggak punya masalah, kemudian kesana seminggu sekali, kemudian pakai bilang saya setiap hari silaturahmi kepada tetangga saya. Itu bukan silaturahmi, itu bertamu, ngunjung. Silaturahmi itu adalah menyambung yang telah putus. Faham makna telah putus? Antum punya masalah dengan bibi, dengan adik ayah, makcik, pakcik, udah nggak ngomong selama setahun, antum datang ke rumahnya minta maaf, cari jalan keluar. Ini namanya silaturahim. Namanya menyambung. Tali belum putus, apa yang mau disambung? Tali, nggak putus. Terus saya bilang saya sedang menyambung tali, apa yang mau disambung? Putus dulu baru sambung. Maka kalimat silaturahim jangan disalahartikan. Walaupun secara bahasa Indonesia global, secara umum bahasa Indonesia saling mengunjungi saudara itu disebut dengan silaturahmi. Tidak apa-apa secara istilah bahasa. Tapi kita bahas secara bahasa Arab. Bahasa Arab tidak seperti itu maknanya. Konsepnya tidak seperti itu. Bukan berarti kita saya kan udah silaturahmi setiap hari ini sama Habib, silaturahmi seminggu sekali di pengajian. Orang tidak punya masalah nih silaturahmi. Antum punya masalah sama saya, kita kemudian jumpa, ini baru silaturahmi. Ini secara bahasa Arab. Jangan nanti begitu udah saya bahas bahasa Arab, antum nyalain orang yang pakai bahasa Indonesia. Mau kemana? Entar mau silaturahmi ke orang tua. Punya masalah sama orang tua? Enggak, bukan begitu. Jangan nanti antum langsung nanya ngegas ya. Paham maksudnya? Ini kita bahas secara bahasa Arab. Saya maksudnya menjabarkan makna secara definisi bahasa Arab. Secara bahasa Arab, silaturahmi adalah menyambung persaudaraan yang telah terputus. Kalau belum putus tidak ada makna untuk disambung. Jadi Al-Quran ini, ayat ini Allah Ta'ala perintahkan bahwasanya untuk menyambung silaturahmi, wa ta'tiya man haramak, dan untuk memberikan kepada orang-orang yang menjauhi. Maknanya apa? Ada orang pelit sama kita, kita kasih, memberi. Seperti Ustaz Syarban bilang semalam di ini, ada orang lempar batu, kita lempar dengan bunga mawar. Dilempar pakai batu lagi, lempar lagi dengan bunga mawar. Lempar 3 kali, lempar lagi dengan bunga, tapi sekalian sama potnya. Yang ngerasain sekalian. Dan seperti itu ya. Tapi tetap maksudnya apa? Tetap tidak menebarkan kebencian walaupun orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini akhlaknya Islam begitu. Tapi kan saya nggak terima secara kemanusiaan. Itu berarti akhlak dirimu sendiri. Jangan kau nyalahkan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu fa'billati hiya ahsan. Balas sesuatu dengan hal yang lebih baik. Maknanya apa? Bukan cuma keburukan. Kalau ada yang buat buruk kepada dirimu, balas dengan yang lebih baik. Kalau ada yang buat baik kepada dirimu, juga balas dengan yang lebih baik daripada kebaikan tersebut. Inilah konsep daripada akhlak Islam. Saya umpama tetangga ngasih kue bolu sama saya, minimal saya ngasih kue bolu yang sama, itu minimal. Ya, bolu umpama bolu kampung itu ada yang saya suka tuh, bolu minyak itu ya, yang warna coklat itu tuh. Apa namanya? Bolu apa? Hah? Black Forest? Bolu karet. Oh iya, kayak karet. Itu kan biasa di kampung-kampung. Kalau di kota susah nyarinya udah. Orang kampung tuh jago tuh. Kayaknya orang kampung ini masya Allah jago-jago masak, jago-jago semuanya ya. Itu bolu itu. Kalau dikasih bolu itu minimal kasih yang sama atau kasih yang lebih tinggi sedikit. Kalau kasih bolu karet, kasih bolu sawit. Ya. Biar ada kawannya. Nggak Black Forest lah, agak tinggian dikit, begitu kan? Idfa' billati hiya ahsan. Jangan pula nanti tetangga ngasihnya bolu karet atau ngasih piring kosong. Dalam segi bertetangga aja udah bisa dinilai mana tetangga yang baik, mana yang nggak baik. Ya, hari ini kan biasa tuh. Kalau saya dulu masih kecil, karena alhamdulillah saya tinggal di kampung dulu. Ya, walaupun nggak bisa bahasa Aceh, tapi tinggal di kampung. Di kampungnya orangnya bahasa Aceh semua. Ya, jadi masih kental namanya adat-adat bertetangga. Kadang-kadang seminggu sekali tetangga ngasih masak kuapli di rumah, diantar ke rumah. Ya, peluknya biasa nggak ngasih dulu, nanti tunggu masak apa baru balikin. Gitu terus sampai hari kiamat. Kalau balik makanan aja terus. Ya, tukar-tukaran terus. Tapi itu akhlak yang bagus. Jangan salah, itu akhlak orang dulu, akhlak yang bagus. Coba zaman sekarang, begitu dikasih makanan, bentar ya, saya salin dulu, besok kasihnya kosong. Nah, ini harus zaman sekarang begitu. Nah, tapi zaman dulu kita ingat orang tua kita pantang kalau umpama ada orang ngasih kemudian balikin piring kosong, pantang.
tapi nggak tahu kalau di Perlak. Tapi kalau di Banda Aceh, saya nggak orang Banda Aceh, ya. Kalau misalnya dikasih sesuatu, minimal apa yang ada di rumah tuh dikasih juga lah. Masak kue sedikit. Pokoknya orang Aceh ini luar biasa kalau mau sedekah durinya. Luar biasa memang. Ngeri kita ngelihatnya. Ya. Tapi kalau berkembangnya zaman makin kurang saya lihat. Durinya makin malas. Kalau dulu pelihara rembu, kalau maulid pelihara rembu dari kecil, pelihara ayam dari kecil. Sekarang tinggal beli aja, lembu dicuri di jalan-jalan di PD sana, nggak tahu kan. Lembu curian kan sekarang lagi heboh. Iya. Itu kenapa terjadi pencurian lembu? Karena lembunya di luar, yang punya di kandang. Ya. Jadi karena lembunya tidak punya kandang, yang bisa di kandang yang punya. Jadi yang dikandangin dianya, lembunya dilepasin. Inilah jadi yang sekarang. Apa hukumnya? Haram. Sampai ada kecelakaan, tabrak lembu tersebut, dosa besar sama yang punya lembu. Dosa besar. Antum mau cari rezeki, antum tidak mau pelihara pula, tidak mau ngurungin lembu tersebut. Ya, jangan kemudian lepas sembarangan makan di mana terus engkau jual pula lembu tersebut. Tadi yang makan di kebun orang hukumnya haram, terus antum jual pula ke orang, jualnya untuk kurban pula. Idul Adha orang udah semangat sembelih lembu kurban, sampai di akhirat Allah bilang lembumu makan setiap hari makan haram. Mau bilang apa? Makanya oleh karena itu dijaga. Zaman sekarang itu kata guru kita, yang paling selamat itu semuanya buat sendiri. Sayur tanam sendiri, ternak tanam piara sendiri. Itu yang paling selamat untuk menjaga harta yang halal masuk ke dalam rumah kita. Itu paling minimal. Karena zaman sekarang siapa yang bisa jamin kambing yang dijual di pajak itu adalah bukan kambing yang pernah makan daripada tanahnya orang, lahannya orang. Ada yang bisa jamin, kecuali memang mungkin yang jual kambing kita kenal. Tapi kalau tidak kenal, tidak bisa jamin. Ayam, entah lagi dibawa mati di jalan, nggak ada yang tahu. Jadi oleh karena itu yang paling selamat untuk zaman sekarang adalah yang tinggal di pedesaan, yang tinggal di kampung, pedalaman ya, yang nggak ada pajak apa-apa, masih terpiara sendiri, kebun sendiri. Ini yang paling mendekati dengan halal. Tapi bukan berarti juga orang kota pindah kampung semua, bukan. Tapi maknanya adalah berusaha sebisa mungkin untuk jaga yang haram, jangan sampai masuk dalam rumah. Sebisa mungkin usahain, jangan malas-malasan zaman sekarang. Jangan ya udahlah, inilah penyakit zaman sekarang. Gara-gara ya udahlah ini, akhirnya apa? Akhirnya yang haram masuk terus dalam rumah. Kemudian coba tengok ya, ketika disebutkan wa ta'fu amman zalama, kemudian memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada dirimu. Memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada dirimu. Toyib, kita ambil contoh siapa? Contoh tertinggi Sayyidul Mustafa, Nabi Muhammad. Apa disebutkan? Walamma kusirat rubaiyatu, tatkala gigi gerahamnya baginda Nabi Muhammad patah, terkena mana? Terkena lemparan batu. Gigi geraham patah. Kemudian wasyujja wajhu yawma Uhud, dan wajahnya baginda Nabi Muhammad terkena panah sampai tembus ke wajahnya Nabi Muhammad. Fasyagga dzalika ala ashabi. Sahabat Nabi Muhammad melihat keadaan seperti itu, siapa yang tega? Demi Allah tidak ada yang tega. Nabi kena pipinya, sahabat teriris-iris hatinya. Apa kata sahabat pada baginda Nabi Muhammad? Waqalahu ud'u Allah alaihim, ya Rasulullah, doakan untuk mereka alaihim. Kalau bahasa Arab udah pakai ala, maknanya doa keburukan untuk mereka. Kalau ud'u ilaihim berarti doa untuk kebaikan. Tapi kalau ud'u alaihim, doakan atas mereka terhadap keburukan ya Rasulullah, supaya mereka ditimpa musibah, ditimpa keburukan. Ini bukan akhlak sahabat tidak baik, bukan. Tapi inilah cinta para sahabat, tidak sanggup nengok kemudian nabinya teriris seperti itu. Tapi dibalik sayangnya sahabat kepada Nabi Muhammad, tidak bisa mengalahkan sayangnya Nabi Muhammad kepada umat. Apa kata Nabi Muhammad? Inni lam uba'ath la'anan wa innama bu'ithu da'iyan wa rahmatan. Wahai sahabatku, ketahuilah, aku diutus oleh Allah bukan menjadi seorang pelaknat atau pendoa kepada keburukan, tapi aku diutus oleh Allah sebagai yang mendoakan kepada kebaikan dan menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Sahabat sayang sama Nabi Muhammad, tapi sayangnya sahabat tidak bisa mengalahkan sayangnya Nabi Muhammad terhadap umat. Walaupun kafir, walaupun musyrik, walaupun orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebelum Isra wal Mi'raj, ini 27, sebentar lagi 27 aja.
Sebelum kejadian Isra wal Mi'raj, Nabi, apa alasan Allah kemudian berangkatkan Rasulullah kepada Sidratul Muntaha, naikkan Isra wal Mi'raj? Yang perlu diketahui adalah kebanyakan orang cuma tahu sejarah Isra wal Mi'raj, tahu sejarah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, tapi tidak tahu proses daripada Isra wal Mi'raj tersebut. Nabi ketika sebelum Isra wal Mi'raj mendapat cobaan, dugaan, ujian daripada orang-orang kafir Quraisy, sehingga bahkan baginda Rasul SAW mau sholat di kota Mekah, ditaruh ari-ari kotoran onta di atas pundaknya baginda Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan sebelum Isra wal Mi'raj disebutkan Amul Huzun, tahun yang penuh kepedihan, kesedihan untuk Rasulullah, wafat daripada pamannya Rasulullah Sayyidina Abu Thalib yang mensupport baginda Nabi Muhammad. Dulu orang kafir Quraisy tidak berani untuk mencemooh baginda Nabi Muhammad, menghina Rasulullah secara terang-terangan. Tapi ketika wafatnya Abu Thalib, semua orang seakan-akan memiliki jackpot untuk hancurkan baginda Nabi Muhammad. Dulu tidak ada yang berani mengatakan ingin bunuh Nabi Muhammad. Tapi selepas Abu Thalib meninggal, semua orang berlomba-lomba untuk menggal kepala Nabi Muhammad. Hilang kekuatan terbesar Nabi Muhammad di dalam Quraisy. Tidak lama kemudian wafat juga daripada istri tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Bisa ngebayangin wafat dua orang termulia yang support dakwahnya baginda Rasulullah, yang senantiasa mensupport dakwahnya baginda Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijatul Kubra juga tinggal wafat, sehingga baginda Nabi Muhammad sedih berlarut-larut dalam kesedihan. Sehingga karena sedih tersebut, Nabi Muhammad memilih untuk hijrah dakwah di kota Taif bersama Sayyidina Zaid bin Harithah, berharap dengan dakwah tersebut bisa menghibur hatinya baginda Nabi Muhammad SAW yang sedang dilanda daripada kesedihan. Berharap, subhanallah, sampai di kota Taif bukan dapat sambutan, bukan dapat terimaan yang luar biasa. Nabi malah dilempar batu, dicaci maki, diludah oleh orang-orang Taif. Bahkan sampai malaikat gunung meminta izin kepada Allah, minta izin kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai kemudian baginda Rasulullah SAW turun malaikat jabal, malaikat gunung, minta izin, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan ya Rasulullah, maka akan aku hantamkan daripada gunung Taif ini kepada orang Taif biar binasa semuanya. Tapi perbincangan kita semisal tadi. Apa perbincangan kita tadi? Nabi diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Tatkala orang-orang Eropa mereka membahas sejarah Nabi Muhammad, mereka mengatakan bahwasanya kok bisa Al-Qur'annya umat Islam memberikan titel kepada Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, itu kok bisa? Orang kalau sayang sama keluarga wajar, orang kalau sayang sama anak wajar. Ketika mereka melihat sejarah baginda Nabi Muhammad mendapat cerita Taif yang dilempari batu, kemudian dicaci, dimaki sampai berdarah kaki Nabi Muhammad, dan ditawarkan oleh malaikat untuk dihantamkan dengan gunung Taif, Nabi malah menjawab, aku masih mengharapkan ada daripada keturunan mereka yang beriman kepada diriku. Sehingga orang Eropa tersebut yang mengkaji sejarah baginda Nabi Muhammad, dia mengatakan, setelah aku mempelajari sejarahnya Muhammad, di sini aku baru mengetahui kalau betul cerita Muhammad. Maknanya dia belum meyakini cerita tersebut. Kalau betul apa yang diceritakan dalam sejarahnya Muhammad, maka sudah sepantasnya Muhammad mendapatkan predikat rahmatan lil alamin. Karena sehebat-sehebat, sebaik-baiknya orang, belum bisa yang sanggup seperti Nabi Muhammad. Engkau dilempar batu, engkau dicaci, engkau dimaki, tapi engkau doakan dia. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi seperti Nabi Muhammad. Justru latih diri kita sekarang. Kalau ada orang yang caci maki kita, hina kita, merendahkan kita, bangun malam sholat tahajud, ambil wudu, ya Allah, berikanlah kesenangan, kegembiraan untuk dirinya ya Allah, mudahkanlah rezekinya ya Allah. Doakan, doakan. Saya pernah belajar dengan salah satu motivator pebisnis sukses. Ini ilmu bisnis yang nyambung ke akhirat. Dia mengatakan, dia mengajarkan bahwasanya ada 10 detik terpenting ketika engkau beraktivitas setiap hari. Keluar mobil, masuk mobil, turun dari Honda, naik kereta. Ada 10 detik pertama yang sangat akan berpengaruh untuk dirimu. Apa itu? Ketika engkau keluar daripada mobilmu atau turun daripada keretamu, maka 10 detik pertama apa yang engkau lihat di sekitarmu?
Kalau engkau lihat kemudian ada orang yang naik sepeda, dia bersusah payah, doakan agar Allah Ta'ala mudahkan dia untuk mendapatkan motor, kereta. Kalau kemudian engkau melihat ada orang yang dagangannya belum laku, doakan supaya dagangannya laku pada hari tersebut. Kalau engkau melihat kemudian ada orang yang kemudian berusaha payah untuk mencari uang, doakan supaya rezekinya lancar. Dalam 10 detik tersebut engkau amalkan setiap hari dengan cara cuma mendoakan orang, cuma mendoakan kebaikan kepada orang. Cuma itu aja, cuma. Tapi apa faedah yang dapat? Disebutkan bahwasanya dakwatul khair, ketika seseorang mendoakan kepada orang lain padahal dia tidak memintanya, maka Allah akan turunkan satu malaikat yang akan mendoakan kepada dirinya, walaka mithla dzalik, dan untukmu juga semisal apa yang doakan untuk dia. Satu hari berapa puluh detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik, setiap hari kita doakan orang dan malaikat setiap hari mendoakan kita, maka mustahil dia akan tidak menjadi orang yang sukses. Tapi kalau udah tipikal ngelihat orang sukses sedikit, ya Allah, kenapa ramai betul kegoda dia? Saya sekali sepikan ya Allah. Susah lihat orang sana, kenal lihat orang susah. Singkatannya SMS. Itu karena apa? Nggak punya energi positif dalam dirinya. Hidup pun negatif aja sama orang. Lihat orang senang dikit pun negatif. Makanya hidupnya nggak pernah senang. Tapi kalau orang yang hidupnya senang, lihat para ulama kita. Saya ini supirnya Habib Muhammad. Supirnya Habib Muhammad bin Saleh ketika di Hadramaut, sekitar 4 tahun jadi supirnya beliau. Banyak ilmu yang saya dapat termasuk itu. Kalau saya lagi bawa mobil, ngelihat ada orang naik sepeda, Habib akan selalu doakan, ya Rob, mudahkan dia untuk dapatkan kendaraan supaya jangan capek lagi naik sepeda. Kalau kemudian waktu saya supir di Malaysia, hujan, ada orang bawa anak kemudian sampai nutup-nutupin karena hujan, kasihan naik kereta, Habib langsung doakan, ya Rob, mudahkan dia untuk dapat mobil supaya anaknya nggak kehujanan lagi. Ini loh energi positif. Ini loh yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad, menyebarkan akhlak yang baik, rahmatan lil alamin. Jangan kemudian ngelihat apa yang orang punya susah, tapi ngelihat ketika ada orang susah kita ngerasa bahwasanya kita punya andil untuk mendoakan orang tersebut. Kita doakan. Lihat ada orang yang susah payah, umpama pergi ke majelis naik kereta, keretanya kereta jadul lama tuh. Ada yang naik majelis ini saya lihat. Ada. Nah, Vespa itu mah punya mobil. Dia punya Honda, betul-betul Hondanya yang susah. Doakan, ya Rob, gantikan Hondanya dengan yang lebih baik. Seperti itu. Ya kita doakan, tunggu aku dapat rezeki yang aja. Dan semua yang hadir insyaallah. Kemudian itulah Nabi. Ketika Nabi mendapat cobaan demi cobaan, apa kata Nabi? Innamalam, sesungguhnya aku tidak diutus untuk caci maki orang dan untuk doakan keburukan orang, tidak. Tapi aku diutus untuk mendoakan kebaikan dan rahmat untuk semua orang. Ngelihat ada pelacur di jalan, jangan kemudian mulutmu engkau gampangkan untuk doakan dia. Calon ahli jahanam lewat di sini pula. Astagfirullah. Tiba-tiba malamnya dia dikasih hidayah sama Allah, dia tobat, dia tidur dalam dosa yang dia tobatkan kepada Allah, sedangkan kita tidur dalam kesombongan. Perlu diketahui kata Al-Imam Al-Haddad, Allah Subhanahu wa ta'ala paling dekat dengan hambanya yang dimana memiliki hati yang hancur remuk karena pengen tobat akan maksiat. Jangan engkau menganggap dirimu tidak, engkau sering beribadah, engkau sering berbuat baik, hati-hati. Allah paling dekat dengan hambanya mungkasir kalb, yang hatinya hancur baur karena dia tobat sama Allah, ya Rabb. Sampai yang tahu di malam hari dia berusaha nangis sebisa mungkin, minta ampun, ya Allah, aku punya dosa ya Allah, aku punya dosa ya Allah, aku punya dosa ya Allah. Dia hancurkan hatinya untuk Allah, dan Allah bersama orang-orang semisal ini. Sedangkan kita nganggap bahwasanya kita punya amal. Saya orang rajin sholat ke masjid, saya sering hadir majelis taklim. Hati-hati, bukankah syaitan lebih senang berteman dengan orang yang semisal itu? Dan Allah lebih senang dengan orang-orang yang ahli maksiat tapi dia hancurkan hatinya untuk kembali kepada Allah. Jangan menilai rendah kepada orang lain. Ya. Ingat Nabi Muhammad, kalau ingin berbuat jahat, ingat
nabimu, tidak pernah diutus semisal itu, maka ikut nabimu. Bahkan Nabi Muhammad dalam keadaan tersebut, Nabi mengeluarkan doa yang sangat mulia, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Untuk siapa? Yang ngoyak pipi Nabi, yang pecahkan gigi Nabi, yang berdarahin kaki Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma ihdi qaumi, ya Allah, tolong kasih petunjuk sama hambaku, sama umatku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak tahu, ya Allah, jangan hukum mereka, ya Allah. Mereka enggak tahu siapa diriku, ya Allah. Ya Allah. Nabi Muhammad, subhanallah. Orang yang nyakiti Nabi Muhammad dapat doanya Rasulullah. Itu ditarim. Kalau biasa sini truk ada tulisan-tulisan lukisan, ditarim juga ada angkutan umumnya ada tulisan. Saya pernah nemuin, apa tulisannya? Tulisannya doa. Ya Allah, buatlah gembira orang-orang yang benci kepada diriku, supaya dengan kegembiraan tersebut dia lupa untuk membenci kepada diriku. Enak doanya ya. Doa terindah. Ya Allah, tolong bahagiakan orang yang membenci kepada diriku, supaya dengan kebahagiaan tersebut yang luar biasa dia lupa untuk membenci diriku. Doa orang mulia itu begitu ya. Maka kalau orang yang mampu doa begitu, pertanda hatinya baik. Tapi kalau umpama tidak mampu doa begitu, doa yang keluar mulutnya kalau enggak cacian makian, kalau enggak fitnah, kalau enggak ghibah, kalau enggak hasad, kalau enggak jelekkan orang, maka pertanda hatinya tidak sedang baik-baik saja. Maka dia perlu ke dokter, perlu ke ulama, perlu untuk muhasabah diri. Kenapa hatinya begitu? Kemudian bagaimana Anas bin Malik? Tadi saksi, tadi itu cerita Nabi. Sekarang Anas bin Malik, pengakuan dari orang yang dekat dengan Nabi, pembantu Nabi. Anas bin Malik jadi pembantu Nabi 10 tahun. Coba tengok kalau engkau yang punya pembantu di rumah, adakah pembantumu di rumah sama seperti apa yang dibuat Nabi kepada Anas bin Malik? Bagaimana akhlak Nabi kepada pembantu sekalipun, orang kerja, pembantu, khadim. Apa kata Anas bin Malik? Khadamtu sallallahu alaihi wasallam asyra sini. Aku jadi pembantu Nabi 10 tahun, kata Sina Anas bin Malik. 10 tahun jadi pembantu Nabi. Fama galali ufgat. Nabi tidak pernah mengatakan atau ngeluh kepada semua perbuatanku sama sekali. Bayangin punya majikan begitu. Kata Sina Anas bin Malik, 10 tahun aku khidmah, aku jadi pembantu Nabi, tidak pernah mengatakan uf itu kayak gitu. Tidak pernah ngeluh. Wala li syai'in fa'altu lima fa'altu, dan juga Nabi tidak pernah mengatakan kepada apa yang aku perbuat di rumah Nabi. Maknanya ini, tapi Sayyidina Anas bin Malik adalah pembantu yang tahu budi pekerti juga. Dia buat sesuatu yang terbaik untuk rumah Nabi. La gal Nabi lima fa'altu. Nabi enggak pernah bilang, kok dibuat? Apa yang dibuat ini? Nah, majikan zaman sekarang model pembantu udah baik-baik, kemudian ngerapiin bunga, mindahin tidak sengaja. Ini kalau dipindahin, siapa udah bilang jangan dipindahin? Nabi, la, kata Sina Malik, wala syai'in fa'altu. Fama galali, tidak pernah ngomong sama aku begitu. Lima fa'altu, kenapa kau buat begini? Anas tidak bilang Nabi. Au taraktu lima lam taf'alu, atau kemudian kalau aku lupa atau meninggalkan sesuatu yang aku lupa kerjakan, lima lam taf'alu, kenapa kau tidak kerjakan? Nabi tidak pernah bilang. Sehingga Nabi Malik lupa nyapu, Nabi nyapu sendiri. Oh, nah, sekarang berapa banyak orang punya pembantu kayak punya budak, punya pembantu kayak punya budak. Tahu budak itu bebas engkau mau ngapain aja, sama kayak binatang. Pembantumu bukan budak, dia punya hak. Contoh Nabi Muhammad, tukang cuci mungkin cuci di rumah, kelupaan ambil 1-2 baju yang penting, kita marah-marah potong gaji. Allah, Nabi tidak buat seperti itu. Nabi tidak pernah bilang seperti itu pada Anas bin Malik. Kenapa kita buat? Kenapa tak buat? Nabi tidak pernah ngomong begitu sama pembantunya. Nabi kalau ketinggalan, Nabi buat sendiri. Begitu ya. Itulah indahnya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
pengajian malam hari ini. Tadi saya sebutkan bahwasanya bagaimana perjuangan Nabi sebelum Isra wal Mi'raj, Amul Huzun, meninggalnya Sayyidah Khadijah, meninggalnya Sayyidina Abu Thalib, sehingga kemudian ketika dalam kesedihan yang kepiluan yang begitu luar biasa, barulah Allah memberikan hadiah terindah kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau punya istri, ada yang punya istri, ya, tapi ramean yang jomblo, ya. Yang punya istri atau ibu-ibu yang punya suami, kalau umpama biasa suami mau nyenengin istri bagaimana? Diajak jalan-jalan, ya. Diajak jalan-jalan. Kalau yang banyak uang, punya duit, diajak ke Malaysia, luar negeri, ya. Duitnya agak kurang sedikit, ngajak ke Banda Aceh doang, ya. Agak kurang lagi, ngajaknya ke Langsa doang, ya. Agak kurang lagi, ya udahlah keliling-keliling Masjid Raya Perla aja udahlah. Ya. Minimal bawa jalan, ya. Untuk apa? Ngibur istri, karena istri sumpah di rumah. Ya, yang laki-laki jangan terlalu sibuk. Sempatkan jalan-jalan, sempatkan keluar-keluar. Istrimu tuh sumpah di rumah. Ya, terus anakmu, terus pekerjaanmu. Kadang-kadang antum tidak perlu ngasih uang jutaan kepada istrimu. Antum ngajak keluar sore aja beli telur gulung aja udah senang, ya. Beli kemudian somai aja senang. Karena apa? Karena itulah indahnya perempuan, ya. Itu mau paham bagaimana menghadapi perempuan. Ikut cara Nabi Muhammad. Maka seperti itu. Kalau punya istri, bawa jalan-jalannya tergantung kantung. Kalau Allah kasih jalan-jalan Nabi Muhammad kemana? Pertama keluar negeri, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, luar negeri. Habis luar negeri ke langit. Nggak punya nabi yang lain. Nabi Musa minta sama Allah untuk bisa melihat Allah. Sedangkan kodrat takdirnya manusia bahwasanya ditetapkan oleh Allah, manusia yang berada di dunia tidak akan bisa melihat Allah sama sekali semasa hidupnya. Bahkan sekelas Nabi Musa pengen melihat Allah. Allah Ta'ala wa innaka lan tarani, kamu tidak bisa melihat aku wahai Musa. Nabi Musa minta, ya. Tolong minta sama Allah. Tapi Nabi Muhammad Subhanalladzi asra. Wah, bahasa Al-Quran ini kalau paham bahasa Arab enak. Apa asra? Maha suci Allah yang memberangkatkan, bukan minta, yang memberangkatkan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad, kayak suami. Suami itu kalau udah cinta sama istri, tiba-tiba istri lagi masak, tiba-tiba kasih surat, apa nih bang, tengok-tengok istri ke Turki, Masya Allah. Ini kan gak minta, tapi beda kalau minta. Kalau umpama istri yang minta, kadang-kadang suaminya, ya udah bentar, ada duit pergi. Kalaupun pas ada duit kita pergi, biasanya si istri tidak sesemangat sama kalau kita kasih hadiah surprise. Karena apa? Itu permintaan dia, wajar kalau dipenuhi. Tapi kalau tiba-tiba nggak minta, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tiket, ya. Kemana? Ke Tarim. Wah, bahagia loncat-loncat istrinya masuk. Allah begitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba asro. Kasih kabar Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sebentar lagi kita bakal berjumpa. Oh, Nabi Muhammad itu punya siap-siap, tahu mau jumpa sama Allah. Kayak orang nggak tidur, nggak bisa tidur, mau berangkat ke tempat yang penting. Iya, mau jumpa siapa? Jumpa Allah. Bukan jumpa orang sembarangan, tetap yang menciptakan kita. Nabi Muhammad udah siap-siap dengan excited, dengan semangat yang begitu luar biasa karena mau jumpa sang pencipta. Dan jumpa Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad yang minta, tapi Allah Ta'ala kasih hadiah untuk Nabi Muhammad. Kayak aku tahu keinginanmu, ini hadiah daripada aku untukmu, wahai Muhammad. Ya loh, mau tahu cintanya Allah sama Rasulullah bagaimana? Sedih Nabi Muhammad, jalan-jalannya tidak ke Langsa, langsung Baitul Maqdis nangis. Kita sedih paling mentok mana? Hutan lindung, hutan mangrove, nengok monyet lagi. Di rumah jumpa monyet, di sini luar jumpa monyet. Ya kadang-kadang kan sering lihat suami lagi monyet, gede aja dengan suami di rumah. Dibilang abang, kok bawa ke hutan mangrove? Kenapa di sini lihat monyet, di rumah jumpa monyet? Allah a'lam bishawab. Ada yang mau nanya?